Hah? Jadi 3, 2, 1, mulai. Apa? Halo, nama saya Vivin. Kesibukannya sehari-hari bekerja sebagai sekretaris. Sekarang ngekos di Jogja dan saat ini merawat satu ekor kucing namanya Haji. Haji umurnya udah 10 tahun. Jenis kelaminnya betina. Dulu mulai memelihara Haji itu waktu masih kuliah tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kira-kira udah 8 tahun lebih. Dulu itu kok bisa pelihara kucing karena dulu tuh waktu kuliah waktunya masih banyak yang luang, jadi kayak wah ngapain ya gitu, pengen pelihara kucing buat temen di kos, jadinya peliharalah Haji. Seiring berjalannya waktu ternyata mulai banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya tuh nggak dipikirin waktu dulu mau pelihara kucing, karena dulu pikirannya tuh pelihara kucing wah seru, ada temennya, wah lucu gitu kan, terus bisa diajak main-main gitu, belum ada pertimbangan sama sekali. Terus waktu udah melihara itu ternyata baru tahu banyak yang harus dipertimbangkan. Misalnya dia pernah pup di halaman, dia pernah kejar-kejar tikus, pernah berantem sama kucing lain, kucing stray, kucing kampung yang suka main ke kos. Ya kayak gitu. Nanti terus lah muncul komplain soal kotorannya yang bau. Ya sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin buat merawat dia. Aku selalu bersihin kotorannya tuh 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang awalnya aku kira kalau waktu luangku tuh banyak, kayak orang gabut gitu. Tiba-tiba setelah pelihara kucing, wah aku nggak punya waktu sama sekali. Jadi harus awasin dia main kemana aja karena takut ganggu orang. Terus pagi itu aku muter-muter kos cari dia pup di mana. Takutnya dia pup sembarangan lagi, nanti ada orang yang lihat komplain lagi gitu. Tapi meskipun gitu juga ternyata kan kita bersihin pupnya itu aku bersihinnya masukin kantong plastik, aku tali, terus aku buang di tempat sampah. Ternyata di tempat sampah itu pun juga nanti baunya masih keluar. Jadilah ibu kosnya bau pup kucing, kucingnya siapa? Kucingnya Vivin ya begitu. Masalah tidak selesai ternyata meskipun dia rajin bersih-bersih. Ada juga yang pernah komplain, Mbak, bulu kucing kan itu nanti bikin ini toksoplasma gitu, meskipun dia nggak pelihara tapi dia lewat di sekitar kita dan bulunya menyebar gitu, nanti aku kena tokso dong gitu kan. Terus waduh ya enggak Mbak, kucingku bersih kok, aku rajin mandiin dia, tiap hari aku sisirin karena bulunya lumayan panjang. Tiap hari aku bersihin, aku jaga terus kebersihannya gitu, tapi tetap ada orang yang takut. Dan dia bilang juga ke ibu kos, Bu, itu nanti bisa ini loh, kan buat wanita bahaya gitu. Jadi aku udah gara-gara pelihara kucing itu, udah beberapa kali pindah kos. Karena komplainnya berubah-ubah. Pertamanya itu punya bau, terus apalagi yang terakhir itu aku pindah kos karena kucingku suka main ke genteng orang. Dia main ke gentengnya tetangga. Terus waktu aku cari dia buat pulang gitu, Aji gitu kan, dia makannya itu tiap maghrib kayak gini, aku panggil dia buat pulang. Tetanggaku tuh keluar rumahnya terus teriak-teriak gitu, Mbak itu kucingnya ya? Waduh aku disemprot. Dia labrak, Mbak itu kucingnya ya? Gak usah dikeluarin dong, di kandang aja. Aduh, aku belum jawab apa-apa, ibunya udah marah-marah, nggak ngasih kesempatan aku buat jawab. Ya udah, kan nggak mungkin Ci aku kurung, itu kan namanya ya termasuk penyiksaan sih kalau misalnya mengurung hewan kan, jadi dia nggak punya kebebasan untuk bermain ya. Kucing kan kakinya 4, masa dia di kandang yang gitu kan. Akhirnya ya udah terpaksa pindah kos.
Kalau dari pengalamanku tuh aku lihat dulu karakteristik kucingku tuh kayak apa gitu. Kucingku itu dia itu seneng main. Jadi aku cari kosnya itu biasanya lihat tempatnya itu jangan yang di dalam bangunan terus dia lorong gitu, tidak ada tempat terbuka gitu. Jadi aku pasti cari kos itu yang dia ada halamannya, yang ada pohonnya, dia bisa main manjat naik ke atas, bisa cakar-cakar di situ, jadi nggak ganggu perabotan orang. Terus kalau pup itu yang ada aliran udaranya, jadi baunya itu nggak ke kamar orang lain. Biasanya aku itu juga alasan dimana milih kamar sih, posisinya tuh di mana. Biasanya aku milih kamar tuh posisinya yang pojok gitu loh, biar kalau dia pupnya tuh baunya tuh nggak ganggu orang. Terus aku bersihin bulunya tuh juga nggak kemana-mana. Terus kucingku itu suka main ke gentengnya orang. Jadi aku cari kos itu yang lihat-lihat tetangga aja, sampai aku lihat tetangga kosnya itu adakah jalan dia bisa masuk nyelunsup terus ke rumah orang gitu. Aku lihat-lihat dulu deh, itu kira-kira kucingku bakal main ke sana nggak ya gitu. Kalau iya, ya nanti jadi pilihan keberapa gitu, pilih kosnya. Aku lihat juga penghuni kosnya yang lain. Aku pindah kos itu biasanya aku aku nanya-nanya anak kos yang lain, ada nggak yang takut kucing gitu. Terus Mbak, saya mau kos di sini, kalau saya bawa kucing tuh kira-kira ganggu nggak ya gitu. Aku tanya-tanya gitu, kalau nggak ke orangnya ya ke bapak kosnya, minta izin, Bapak saya pelihara kucing dan kucing saya itu bebas bermain, nggak di kandang. Karena banyak juga kos itu yang boleh bawa asal dikandangin gitu, atau di kamar aja gitu. Nah itu nggak cocok sih, kayak mengekang kodratnya kucing yang harus dia main-main, areanya tuh luas gitu loh. Terus ada lagi, lihat di mana aku bisa buang pupnya. Karena itu jadi problem gitu. Kalau sekarang sih pakai ini, pasirnya itu yang biodegradable, jadi bisa dibuang di toilet, itu kan ada di pet shop. Nah pakai itu, jadi kita buang di toilet itu tinggal disemprot gitu loh, nggak ganggu baunya. Terus aku lihat juga biasanya kalau di kosnya itu terlalu banyak kucing, aku kira-kira nih kucingku kan rada-rada antisosial gitu dia, maksudnya gampang berantem sama kucing lain. Aku lihat-lihat dulu kira-kira dia berantem nggak ya. Kalau udah terlalu banyak kucing di situ ya kayaknya yang lain aja deh gitu. Jadi kalau sebagai anak kos kan kita yang ngekos di tempat itu, jadi kita harus bertanggung jawab, maksudnya kita sadar diri lah, kayak kalau orang Jawa bilang tuh rumongsonan, jangan sampai satwa kita tuh mengganggu orang lain. Jadi kita perhatiin bener-bener dia mainnya gimana. Kalau dia ganggu itu kita juga welcome gitu, maksudnya kalau bapaknya komplain ya kita tanggapin, oh nje bapak, mohon maaf saya bersihkan pupnya gitu, oh nje mohon maaf kalau ganggu ke kamarnya, itu di ini aja udah takut kok gitu. Jadi kita tuh jangan kayak anti gitu, kayak yo namanya juga kucing gitu lah, ya nggak bisa gitu kan, kamu pemiliknya, kamu harus bertanggung jawab, kamu peduli juga dong dengan kenyamanan penghuni kos yang lain, pemilik kos gitu. Nggak bisa kamu terus ya iya itu emang kucing, ya emang kucing kayak gitu, tapi emang kucing nggak bisa mikir ya, makanya kamu yang mikir gitu kan. Kamu pikir gimana caranya agar tidak mengganggu orang lain gitu, jangan sampai terus kita egois gitu loh, jadi kayak ya itu kucingku gitu sih. Kita lebih toleran juga terhadap orang lain. Misalnya di kos itu ada yang takut kucing gitu ya, terus jangan ya kalau takut kucing jangan ngekos di sini gitu ya, nggak gitu loh. Gitu, kosnya kan kos bersama gitu. Kalau ada yang komplain bau, ya kamu gimana mengatasinya? Oh iya, kamu sering-sering bersihin. Harus tanggung jawab seperti itu. Jadi menurut saya alasan yang paling the best itu kalau kamu yang melihara kucing itu ketika kamu ingin menolong dia gitu. Jadi alasannya tuh bukan di diri kamu karena ada sesuatu yang kamu inginkan gitu, tapi alasannya itu karena kamu ingin menolong si satwanya itu. Jadi ketika alasanmu itu ada yang kamu inginkan, kalau kucing itu tidak memberikannya kepadamu, nah nanti kamu terus males gitu, soalnya aku pengen dia tuh manja, elus gitu. Lah kalau nggak gitu terus kamu ngapain? Kamu biarin aja atau kamu kasih ke orang lain gitu lah, ya kan nggak gitu. Aku tuh pengen dia tuh
apa namanya, main-main lucu gitu lah. Kalau dia cuma tidur aja seharian gitu, kamu gini-gini ini nggak mau gitu, gimana? Aku tuh pengen dia tuh kalem gitu lah. Kalau dia kecicilan kayak kucingku kemana-mana terus kamu kandangin, itu kan nggak gitu. Aku pengen dia lucu-lucu foto gitu. Kalau nggak mau difoto terus kalau dia nakal atau gimana gitu. Jadi alasan yang paling the best itu ketika kamu ingin menolong dia, kamu bisa memberikan apa sih ke dia? Aku bisa memberikan dia makanan, rumah tempat tinggal yang nyaman, terus bisa merawat dia sampai dia di akhir hidupnya gitu. Nah ketika itu kamu sudah berkomitmen, dan apapun halangan rintangan, kayak harus pindah kos berkali-kali atau nggak punya duit, utang temen buat ke dokter atau apa ya, itu kamu bakal bisa niat gitu loh mengatasi itu, berjuang merawat Haji.